Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang perguruan tinggi negeri, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Beberapa bulan yang lalu kita cukup dibuat deg-degan, ketar-ketir, berjuang, melawan rasa malas, melawan rasa nervous dan lain sebagainya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan akhirnya terjawablah sudah dari pengumuman jalur politeknik, jalur SNMPTN, jalur PPKB UI dan jalur rapot lainnya. Di SMA Negeri 4 Cibinong sendiri, tahun kemarin, beberapa tahun belakangan ini, kita alhamdulillah sudah mampu memasukkan atau menembus ke perguruan tinggi negeri yang cukup keren dan favorit seperti di IPB, di ITERA, di UNJ, UPI, dan lain sebagainya. Namun untuk tahun ini ternyata SMA Negeri 4 Cibinong juga diberikan kejutan lagi, di mana anak-anak lulusan tahun 2022 ini masuk ke perguruan tinggi negeri cukup favorit juga. Seperti di mana? Unpad, ada yang masuk ke UI, ada yang masuk ke ITB, ada juga yang masuk ke Unsud, ada yang masuk ke Undip, juga ada juga yang masuk ke Universitas Hasanuddin. Nah, siapa mereka? Mereka adalah para alumni yang luar biasa. Kita kasih aplaus. Ibu ngomongnya para alumni ya, karena memang udah lulus belum sih? Udah kan? Oh belum? Hamil sun ya. Oke, apa kabar teman-temanku? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum ibu masuk ke sesi bincang-bincang, kita kan punya jargon ya. Karena kita sekolah di Semafor, berarti wajib dong tahu ya jargonnya seperti apa ya. Kalau misalnya ada kamera, tolong dilihat kalau ada yang masih lupa-lupa, mungkin dia agak bingung nih, dia alumni Semafor atau anak-anak nyempil-nyempilan nih. Ya, tolong kamera di zoom yang benar ya. Kalau ibu bilang Semafor, kalian jawabnya apa sih? Penuh keberkahan. Alhamdulillah ini adalah anak Semafor semua ternyata ya. Oke, ibu bilang Semafor, kalian udah siap semua ya? 1, 2, 3. Semafor Melesat penuh keberkahan. Kasih plus buat kita. Oke, pertanyaan pertama. Ini kita bukan ulangan ya, jadi santai aja. Ibu pengen kalian perkenalkan dulu nih satu persatu. Kalian siapa sih namanya? Dari jurusan apa? IPA, IPS atau bahasa? Masuknya ke PTN mana dan jurusannya apa? Ya, kita mulai dari yang pakai kerudung hitam. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kola Rizka Awalia. Saya dari jurusan IPS, tepatnya di kelas 12 IPS 4. Alhamdulillah tahun ini saya diterima di SNMPTN di PTN Universitas Diponegoro yang ada di Semarang, Jawa Tengah, di jurusan sejarah. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Iflaisyah Debartana, biasa dipanggil Iren, dari jurusan MIPA kelas 12 MIPA 5. Saya terima di PTN Institut Teknologi Bandung atau ITB kampus Cirebon, jurusan SAPPK. Salam kenal. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Agatha Michelia, biasa dipanggil Michelle. Saya dari jurusan bahasa kelas 12 bahasa. Saya diterima di Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan Hubungan Internasional. HI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Hidayat. Saya dari jurusan MIPA, lebih tepatnya 12 MIPA 6. Saya diterima di Universitas Pajajaran, jurusan Agroteknologi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Atia Nurday Panjaitan dari kelas Bahasa. Alhamdulillah saya keterima di Universitas Indonesia, tepatnya di jurusan Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Sandi Ariansyah, jurusan MIPA di kelas 12 MIPA 1. Saya diterima di jalur SNMPTN di Universitas Jenderal Sudirman dan jurusan Agroteknologi. Agroteknologi. Masya Allah, hebat banget ya. Oke, pertanyaan kedua
pertanyaan siapa cepat. Jadi ibu nggak akan kau lah yang jawab ya enggak. Tapi kalian cukup kayak dengan percaya dirinya kalian menunjukkan diri kalian. Ya, oke. Pertanyaan itu adalah ini. Persiapan apa sih yang kalian udah lakukan nih sebelum kalian milih jurusan? Ada saya yang mau jawab? Oke, kau lah. Apakah? Sebelumnya persiapan saya untuk memilih jurusan itu dari kelas 10 saya belajar untuk mempertahankan nilai, memaksimalkan nilai, dan saat ada tugas saya maksimalkan untuk pengerjaannya dan tepat waktu. Selain itu juga saya mengurangi dan sebisa mungkin tidak melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Terus juga saya minta doa restu ibu bapak, terus guru, dan lain sebagainya. Terus juga saya konsultasi sama tim BK. Oke, terus ada lagi? Cukup deh. Oke, berarti persiapan Kaula berangkum coba ya. Ya. Biar ada di kelas itu kayak oh gini ya Kak. Berarti pertama kamu mempersiapkan track nilai dari kelas 10. Benar? Terus etika ya terkait dengan anggaran. Terus juga doa dari orang tua maupun para guru, dan terakhir adalah sering-sering konsultasi. Gitu ya. Oke, bisa, dan itu memang cukup baik sih persiapannya, matang ya kau dari kelas 10 soalnya dipersiapkan. Oke, ada lagi kah yang mau berargumen? Saya. Oke, Sandi. Persiapan saya untuk menuju ke SNMPTN dimulai dari kelas 10. Di kelas 10 itu saya mulai belajar bersungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan menghilangkan rasa malas yang ada dalam diri saya. Terus saya juga bertekad untuk menaikkan nilai rapot untuk bisa masuk ke perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN. Dan juga saya juga tidak lupa untuk mencari prestasi-prestasi dari kelas 10 maupun kelas 11 untuk bisa menambah pundi-pundi untuk masuk ke PTN. Dan juga saya juga meminta doa restu kepada orang tua dan juga guru, termasuk pada tim BK yang sudah membantu saya untuk melaju ke SNMPTN. Kalau boleh tahu sertifikatnya apa aja? Sertifikatnya itu ada juara 1 tingkat provinsi. Itu ada 2 deh, ada 2. Jadi juara 1 tingkat provinsi itu ada 2. Terus ada juara 3 tingkat provinsi dan juara 1 tingkat kabupaten. Oke, berarti sertifikat itu sangat mendukung juga untuk masuk PTN Iya. ya, San? Iya benar. Oke. Tadi ada yang menarik nih dari kalimat Sandi. Melawan rasa malas. Sebenarnya ini kan penyakit yang kayaknya sejuta umat mengalami hal ini ya, San? Iya benar. Apa sih, San, yang udah kamu lakukan untuk melawan rasa malas itu? Karena gini, itu kalimat yang sederhana tapi sulit loh untuk orang-orang bisa melakukan hal itu. Apa sih, San, biasanya kamu lakukan? Saya tuh untuk melawan rasa malas biasanya lebih ke arah motivasi dan bertekad untuk bisa masuk ke PTN dan bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, jadi motivasi dari diri kamu sendiri sama Iya. orang tua. Iya, benar. Oke, good job. Kita kasih aplaus buat kamu. Pertanyaan selanjutnya, kalian punya nggak sih pengalaman yang cukup berkesan gitu selama menentukan jurusan di Semafor ini? Coba ibu pengen Atia deh, ada nggak sih Ti? Berkesan Pengalaman berkesan sebelum apa tadi Bu? sebelum memilih jurusan. Ya. Kalau sebelum memilih jurusan sebenarnya nggak ada, karena emang psikologi itu udah passion dari lama, emang familiar dari lingkungan waktu masih kecil, emang udah tertarik aja. Cuma kalau misalkan ada sesuatu yang bikin deg-degan itu sebelum keterima tuh aku kan masuknya lewat tahun scouting ya. Jadi PPKB ya? iya, lewat PPKB UI tahun scouting yang pengumumannya tuh 2 hari setelah pengumuman SNMPTN. Nah di SNMPTN tuh aku nggak keterima. Jadi waktu itu aku ambilnya filsafat UI, gak keterima, tapi alhamdulillah pas PPKB pengumuman diketerima juga di UI psikologi. Jadi ya seneng juga. Ada nggak Ti pengalamannya setelah milih jurusan? Kamu bilang kan itu kan sebelumnya ya? Iya. Kan pertanyaan gue sebelumnya. Kalau pesan setelah dapet, oh gue dapet masuk UI nih, ada nggak sesuatu yang berkesan nih? Lebih ke apa ya? Ada sedikit rasa insecure gitu. Insecure? Kayak gimana ya, rasa itu kan masuk ke lingkup yang lebih luas lagi. Ini kan UI tuh ya ada lah ya rasa kalau misalkan kurang
mungkin kurang mumpuni kemampuannya, jadi paling kayak gitu sih Bu. Tapi itu jadi motivasi berarti ya. Iya. Jika jadi ibu ya Ti ya. Iya, jadi apa ya, walaupun udah keterima tetap belajar lagi supaya tetap jadi pede. Oke. Kalau Sandi ada nggak? Adit. Oh, bukan Sandi, nama sama sih. Sama. Ini Hidayat. Pertama sih mungkin bimbang juga sih karena kan di awal kan sebelum memilih kan saya kan ingin memilih ke PTN di IPB untuk jurusan teknologi hasil ternak. Nah kebetulan itu ada teman saya yang masuk nih, jadi saya mengalihkan pilihannya ke Universitas Padjadjaran yang sama-sama bagus dan memang salah satu PTN favorit juga. Iya. Di situ sih ada rasa dukanya, tetapi tetap kita juga kan harus percaya diri juga sama apa yang kita gapai lah. Untuk sukanya pasti pas pengumuman sih, pas itu berkesan banget sih. Walaupun memang pas pengumuman tuh sempat ketiduran juga karena kan habis buku tawuran sekolah tuh, jadi kayak malah tuh orang-orang mah pada ngingetin jam 3 nih ada pengumuman. Saya sendiri kayak oh iya baru inget ada pengumuman gitu. Jadi pas pulang tuh keinginan tuh biar nggak deg-degan, mungkin karena capek juga jadi tidur dulu jam 2:30. Ternyata bablas sampai 4:30. Pas 4:30 langsung aja tuh, oh iya ada pengumuman. Ya udah biar santai ke kulkas dulu ngambil makanan. Terus bukanya juga di laptop biar nyantai dulu, buka dulu ada progresnya gitu. Pas ngebuka hijau ternyata biru bukan hijau lagi. Bukan hijau. Pas biru, ini kan kalau tahun lalu kan hijau tuh ya, ini lulus apa enggak sih? Terus website-nya juga kayak ini beneran nggak sih, kan biasanya kan harus login dulu. Kalau ini kan masukinnya nomor registrasi tuh, jadi kayak kaget nih, ini beneran nggak sih? Apalagi kan masih baru bangun tuh, jadi kayak setengah sadar, jadi kayak kaget juga. Terus bilang mama juga lagi tidur kan, langsung bangun lah ini beneran keterima nih. Mama juga nggak percaya tuh, sempet nggak percaya, terus abang juga nggak percaya. Ternyata beneran. Pas tanya-tanya ke orang-orang. Terus orang-orang juga pada nanyain tuh lulus apa enggak. Masih sempat gak yakin juga nih, ini lulus apa enggak sih? Tapi alhamdulillah Lulus ya. enggak. Tapi dari pernyataan Atia maupun Hidayat, jadi mereka berdua ini sama-sama awal tertolak ya dengan jurusannya. Atia yang tertolak di SNMPTN, tapi Allah punya jalur ternyata di PPKB UI. Nur Hidayat yang tadi maunya di IPB karena ada temen yang ngambil jurusan yang sama kan nggak? Itu kan salah satu cara guru BK mengarahkannya ya. Nggak bisa akhirnya ternyata jodohnya di Unpad, ya kan? Dan memang subhanallah banget dikasih takdirnya juga baik dua-duanya ya. Aplaus lagi lah. Pertanyaan terakhir. Ini terkait tentang pesan-pesan untuk para adik kelas kalian nih yang bukan hari ini ya, ketika tayang akan lihat apa pesan-pesan kalian yang mau kalian sampaikan. Siapa yang ingin ya? Oke, ya. Jadi buat teman-teman ada kelas, saya berpesannya lebih ke kalian lebih sering konsultasi ke BK. Kenapa? Karena dari pengalaman saya sendiri, saya baru konsultasi ke BK itu di hari-hari menjelang pendaftaran SNMPTN. Itu salah banget sih sebenarnya. Jadi kalian harus sering konsultasi ke BK, ya kalaupun nggak sering setidaknya curhatlah, kasih clue ke guru BK kalian sukanya apa atau passionnya kemana. Jadi nanti pas kalian masuk ke siswa eligible, guru tuh nggak bingung lagi kalian mau kemana gitu. Jadi udah gampang dipemetainnya. Terus juga kalian harus bisa bangun nilai rapot kalian konstan mungkin, sestabil mungkin per semesternya, jangan sampai turun. Dan juga pastinya kalian jangan cari ribut lah di sekolahin, kalian taat sama peraturan sekolah dan juga disiplin. Kalau saya bisa, kenapa kalian nggak bisa? Bisa. Kalau dari aku pesan-pesan buat adik kelas itu yang pasti pertama semangat, tingkatin nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5. Jangan pernah cari masalah sama siapapun, karena kalau kita punya masalah sama siapapun terus nanti ada orang yang nggak suka sama kita, itu nanti restunya tuh akan terhambat. Apalagi kalau ada guru yang sampai nggak suka sama kita, terus orang tua nggak suka sama anaknya. Tapi sebenarnya udah nggak mungkin sih guru nggak suka sama kita. Itu nanti
agak sulit karena restunya nggak ada terhambat. Terus juga jangan ragu buat konsultasi ke BK seperti yang tadi Iren bilang juga. Terus jangan takut buat milih apa yang kalian suka, jangan cuma yang penting gue harus lulus nih, jangan kayak gitu, karena kan nanti kalian bakal ngejalanin itu lagi 4 tahun, terus nanti setelah itu kalian bakal berkarir sesuai dengan apa yang kalian ambil di universitas. Boleh. Untuk adik kelas, kita juga kan alhamdulillah kan keterima menjadi pembuka gitu Bu, di SNMPTN, ada di UI, ada di Unsud, ada di Unhas, ITB, Undip, sama saya sendiri di Unpad. Nah di sini tuh kita kan udah jadi pembuka nih, kita juga akan berusaha untuk memaksimalkan nilai kita agar indeks sekolah kita ini nggak turun, jadi perguruan tinggi ini punya pertimbangan ke sekolah kita. Jadi untuk adik kelas pede aja, karena kita kan udah membuka ini, kalian punya kesempatan yang lebih besar, tetapi juga harus percaya diri, dan tetapi juga harus realistis dengan apa yang kalian udah gapai sampai saat ini. Ada lagi yang mau menambahnya? Tidak? Tidak. Oke. Jadi memang harus dipersiapkan dari kelas 10 terkait tentang nilai, etika, bagaimana cara kalian mulai berdiskusi dengan orang tua, dengan diri kalian sendiri dulu, itu yang paling penting pertama ya, karena kita yang tahu kita mau kemana sih, mau jadi apa, lalu ke orang tua, baru ke guru BK, dan menjalin hubungan yang baik ke semua guru maupun teman-teman, karena itu adalah lubang-lubang keberkahan kalian yang kalian nggak sadari ya. Oke, sebenarnya dari diskusi kita hari ini banyak banget terkait tentang hal-hal hikmah yang bisa Ibu ambil sih terkait tentang berjuang. Cuma di sini tadi ada kalimat insecure. Jadi sebenarnya ketika kita mau berjuang sebenarnya datang dari insecure dulu nggak sih? Ketidakpercayaan diri dulu kayak gue males nih, tapi gue pengen masuk ke sini. Gue nggak PDI sama dia. Jadi mau nggak mau kita jadi belajar. Kata-kata Atia bilang, saya masuk Ibu tapi saya ngerasa insecure karena kan lingkupannya kayaknya tuh anak-anak masih berwawasan itu luas banget segala macam. Tapi kan secara tidak langsung pasti kita akan melakukan perubahan diri di mana kita jadi mau jadi belajar lagi, baca lagi, semua dimulai dari kata insecure. Jadi insecure tuh nggak berarti negatif. Insecure bisa menjadi hal yang positif kalau kita membawa diri kita ke hal yang positif. Oke, teman-teman, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Sebelum Ibu menyudahi dengan kalian, Ibu pengen sekali lagi ya jargon semafor ya. Oke, karena pas kalian dia akan rindu dengan semafor. Rindu banget. Oke, Ibu bilang semafor. Kita nanti akan ketemu lagi di season 2 bersama siapa? Nantikan di YouTube-nya Semafor. Halo. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang nih sama teman-teman kita atau para murid apa-apa ya, manggilnya kakak kali ya. Sekarang kita akan berbincang-bincang sama salah satu orang yang cukup sangat berperan untuk mengarahkan anak-anak menuju jurusan yang dia inginkan, menuju PTN yang dia harapkan. Siapa lagi kalau bukan? Jeng 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 jeng. Silakan kamera di shoot. Bunda Sri. Terima kasih dukungannya ya untuk orang-orang di layar di belakang layar. Halo Bun, sehat Bun? Pokoknya Sarah is the best. Wah. Jangan gitu. Sehat Bun? Alhamdulillah. Oke. Bun, sebelum kita berbincang-bincang nih, Semafor itu kan punya jargon tersendiri. Iya. Deka juga punya jargonnya Bun. Tapi kita tadi udah latihan sih ya Bun. Jadi nanti ketika Sarah bilang Beka Semafor, udah kita tinggal jawab yang tadi kita udah latihan. Ya Bun ya? Oke. Beka Semafor, sahabat siswa. Oke. Aplausnya mana teman-teman? Oke Bun, alhamdulillah ya Bun, Semafor dari tahun ke tahun mengalami cukup perkembangan terkait tentang anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan ini salah satunya pasti karena dukungan warga-warga sekolah, salah satunya adalah Bunda sebagai koordinator BK. Ini Bun, pertanyaan pertama, strategi apa sih Bun yang
Bunda biasanya lakukan agar anak-anaknya punya peluang yang cukup besar masuk ke PTN atau jurusan yang dia harapkan? Itu apa sih, Bun? Sebenarnya apa ya? Berhasilnya peserta didik masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan itu sangat didukung oleh segenap masyarakat sekolah. Jadi di sana peran kepala sekolah, peran wakil kepala sekolah kurikulum, peran wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, peran humas, peran sanpras, dan semuanya yang paling berperan itu adalah guru-guru. Karena para dewan guru ini akan sangat menentukan bagaimana anak-anak ini berprestasi. Nah, kita di BK tinggal mengarahkan, melihat bagaimana sebenarnya keberhasilan siswa di masa belajar, di masa berorganisasi atau ekstrakurikuler. Nah, ini kita lihat di situ. Jadi kita bisa membagi, mengarahkan peserta didik. Kalau peserta didik secara akademik dia bagus, maka kita susun jurusan yang dia inginkan. Kita lihat peluangnya, kita lihat berapa kemungkinan, berapa persentil nilai antara satu mata pelajaran dan mata pelajaran lain. Lalu kita akan kombinkan dengan indeks sekolah kita di kampus tertentu. Nah, ini kerja BK. Nah, kerja BK inilah yang akan memasarkan peserta didik yang sudah digodok oleh Dewan Guru, oleh Sitpitas sekolah. Nah, baru kita pasarkan. Mau masuk ke sana boleh. Kalau dari bidang non akademik, misalnya dia punya keahlian khusus, kita arahkan di mana perguruan tinggi yang meminta portofolio atau sertifikat prestasi, maka anaknya kita arahkan ke sana. Sehingga anak-anak betul-betul terarah, sehingga anak-anak betul-betul menemukan visionnya, sehingga dia mampu menembus PTN yang diinginkan. Jadi sebenarnya BK itu tugasnya adalah membantu peserta didik untuk menemukan kemana mereka harus melanjutkan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya perannya hanya sebagai teman sharing. Kadang-kadang peserta didik itu kalau sharing sama orang tuanya lebih banyak emosi Atau malu, atau orang tuanya mungkin pengetahuan tentang dunianya berbeda. Nah, ini jadi kalau di BK kita harus tahu dulu kondisi anak, karena kita sudah mengikuti dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Di kelas 12 baru kita arahkan. Dari kelas 10 kita sudah mulai meng-arrange, ayo nak belajar supaya kamu bisa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur raport. Karena kalau kamu tidak bagus nilainya dari kelas 10, 11, 12, jalur rapotnya zong. Maka kamu akan berjuang di jalur ujian atau tes. Nah, ini dia. Tugas kita sebagai guru BK memberikan pengarahan. Nah, ini sesuai dengan layanan karir. Dalam BK itu ada beberapa layanan, salah satunya adalah layanan karir. Jadi itu, Bu. Nah, strategi-strategi itu yang kita kembangkan. Peserta didiknya kita arrange, peserta didiknya kita dampingi, guru-gurunya kita minta informasi, bagaimana perkembangan peserta didiknya, kemudian kurikulum juga menentukan target-target, kemudian kesiswaan juga memberikan peluang kepada siswa untuk mengikuti perlombaan-perlombaan di luar, sehingga mereka mendapatkan sertifikat-sertifikat. Ini sangat mendukung. Jadi kerjasama itu yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. berarti memang intinya kerjasama ya, Bun. Dan semua warga sekolah tuh punya peran-perannya tersendiri. Betul. Ya, Bun. Jadi kita tim. Nah, Benar, tim. Jadi kalau kita ingin sukses sendiri nggak bisa. Kita harus kerja tim. Kalau kita kerja tim, insya Allah kita akan lebih cepat majunya. Oke. Nah, oke, Bun. Pertanyaan kedua, Bun.
Gimana sih cara kita mengetahui nih dari awal nih bakat atau minat si anak ini Oke. sebelum dia milih jurusan? Biar kan jangan sampai Bun banyak kasus di mana anak-anak ini asal milih jurusan nih karena dia mikirnya ya udahlah gue jurusannya ini aja deh nih, yang penting ada peluangnya. Tapi banyak juga ternyata pas dia udah di semester 5 yang udah semakin spesifik kan ke bidang yang diambil, dia ngerasa kayak gue salah jurusan deh. Itu kan bahaya banget ya Bun, jangan sampai. Nah, itu gimana Bun caranya? Oke. Sebenarnya peserta didik itu sebelum masuk ke SMA, dia di SMP itu seharusnya mereka ada buku BK. Dari SMP itu ada buku BK, buku karirnya. Sehingga guru BK pada saat penerimaan peserta didik baru dia akan membaca itu, di mana anak ini. Nah, lalu guru-guru di SMA kelas 10 itu melakukan tes psikologi. Nah, anak ini akan dites di mana sebenarnya kemampuannya. Apakah dia di bidang bahasa, apakah dia di bidang teknik, apakah dia di bidang sosial, apakah dia di bidang kesehatan. Itu kelihatan kalau dilakukan tes psikologi. Tapi tes psikologi ini memang berbayar ya. Ada sekolah yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Tapi ada juga orang tua murid yang mau melakukan dengan membayar mandiri. Nah, dengan tes psikologi ini kita akan mendapatkan hasil. Dan ditambah lagi kita seperti yang kita lakukan, kita minta ada ini bakatnya di mana ke lembaga psikologi, lalu kita minta juga model belajar anak ini bagaimana, Gaya belajarnya ya? gaya belajarnya, sehingga kita lebih mudah mengarahkan. Oke. Berarti memang harus ada salah satunya Bun ya, caranya harus ada psikotes dulu di awal ya Bun. Betul. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Bun. Perkembangan di SMA Negeri 4 Cibinong dari persentasenya gitu loh Bun, dari lulusan-lulusan yang udah masuk PTN nih Bun, mengalami apa nih Bun tahun ini nih Bun? Apakah kenaikan kah atau penurunan kah? Oke. Atau seperti apa Bun? Boleh. Kalau mau diceritakan sejarah SMA Negeri 4 yang masih muda, anak bungsu dari 4 sekolah yang ada di Kota Cibinong, SMA 4 ini sudah sesuai dengan jargonnya, melesat. Sudah melesat. Nah, di tahun pertama kita tidak ada lulusan SNMPTN. Satu pun nggak ada lulus. Hanya lulus di D3 USWI. Itu tahun pertama. Kelulusan tahun pertama 2016. 2017 kelulusan kita totalnya cuma 3 orang. 3 orang. 2018 itu cuma beberapa orang, nggak sampai 6. Lalu kita berpikir, lalu muncullah yang disebut dengan program generasi emas. Program generasi emas ini sebenarnya 12 tahun sebelum lepas landas, 12 tahun. Nah, awal pertama, 3 tahun pertama kita mengarahkan peserta didik untuk masuk ke perguruan tinggi yang peluangnya besar. Sehingga kita arahkan ke sana, kita paksa mereka. Kamu di sini kalau mau lulus supaya kita menembus PTN. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa pulau nuwun doang. Kita harus mendobrak, gitu, supaya kita bisa masuk. Nah, akhirnya di 2019 kita mengalami peningkatan dengan masuk ke perguruan tinggi sebanyak 52 orang. Itu yang pertama, lalu berikutnya. Oke Bun, berarti mengalami cukup kenaikan ya Bun ya? Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Nah, tapi selanjutnya di 3 tahun pertama udah selesai, kita sudah bisa mengetok perguruan tinggi tertentu dan kita berhasil masuk ke banyak perguruan tinggi tertentu. Di 3 tahun kedua, kita fokus kepada mencari perguruan tinggi favorit. Mulai itu. Kalau dulu kalau yang pertama 3 tahun pertama kita membuka perguruan tinggi yang mungkin lulus. Berarti nyebar tuh Bun kemana-mana, gitu. di luar di daerah dan sebagainya. Di 3 tahun pertama kita sudah fokus mengarahkan peserta didik sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan visionnya, dan kita mulai mencoba ke perguruan tinggi favorit.
Di tahun 2020 kita bisa nembus beberapa perguruan tinggi negeri favorit baru sekitar 5, tapi di 2021 kita sudah bisa menembus sekitar 8. Tahun ini alhamdulillah kita sudah bisa menembus 12 perguruan tinggi negeri favorit. Di antaranya kita bisa tembus ITB, bisa tembus Unpad, bisa tembus UGM, UI, ya UI. Itu luar biasa dan ini merupakan prestasi. Mungkin kalau UGM kayaknya belum punya, mungkin next tahun depan kan. Oh ya, sudah Unpad. tapi tidak dilanjutkan karena disebabkan menerima ke perguruan tinggi lain. Oh oke, kita kasih aplausnya dulu dong karena ini signifikan banget perkembangannya. Wah, jadi tahun ini tuh udah ada yang masuk UI, Unpad, ITB ya Bun, Masya Allah. Kemudian Undip. IPB banyak sekali, IPB banyak sekali, UPI, kemudian Unibrau, Undip, kemudian Unsud, ada lagi yang dapat di Unsri, dapat di ITERA di Lampung juga banyak, kemudian UNJ juga banyak. Hampir semua universitas favorit bisa kita tembus tahun ini. Memang kalau dilihat dari jumlah peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri dari tahun pertama kita melakukan program generasi emas, terlihat grafiknya menurun, tapi sebenarnya kualitas meningkat. Oh ya. Jadi kuantitasnya terlihat menurun, akan tapi kualitas meningkat. Kenapa? Karena kita memang fokus kepada bagaimana peserta didik menemukan jurusan yang dia mau, kampus yang dia mau, Yang dia minati ya. yang dia minati. Oke. Wah, semoga ini sebenarnya kalau udah semakin menyebar gini kan membuka peluang ada di kelasnya juga Iya. ya Bun. Ini sebenarnya masuk nih Bun ke pertanyaan terakhir terkait tentang pesan-pesan untuk para alumni nih Bun, alumni Semafor khususnya ya. Iya. Apa nih Bun? Biar ada di kelasnya ini Lebih mudah. juga masuk nih ke Iya. PTN kayak kakak kelas yang udah pernah lulus. Apa Bu? Sebenarnya begini, saya punya awal program generasi emas itu saya punya project dengan teman-teman BK lainnya. Kita kirim anak berprestasi satu. Saya sebutkan adalah Udayana Bali. Dan kita pantau terus-menerus nih anak harus mendapatkan nilai indeks prestasi di atas 3,5. Dan anak ini memang anak baik dan memang cerdas. Alhamdulillah dia memang prestasinya meningkat. Setiap tahun kita diterima di Udayana 1, 2, 3. Terakhir hari tahun ini kita diterima 3. Luar biasa. Artinya apa di sana? Bagi adik-adik atau anak-anakku yang diterima di perguruan tinggi negeri sebagai pelopor di perguruan tinggi yang kalian masuk, kalian harus berprestasi. Kalian harus memiliki IPK atau indeks prestasi yang tinggi sesuai dengan minat dan bakat kamu, supaya apa? Supaya adik kelas kamu, adik kelas Anda sekalian yang ada di Semafor mudah mengikuti masuk. Dan kami pun mengamati atau memantau ada beberapa perguruan tinggi yang peserta didiknya tidak berprestasi. Tahun ini kita nggak diterima di sana. Berarti prestasi sangat menentukan banget ya Bun. Menentukan indeks sekolah. Jadi peserta didik yang ada di kampus yang dituju, apabila dia memiliki prestasi yang membaik, maka dia akan lebih mudah membawa adik-adiknya. Sehingga kita lihat beberapa sekolah-sekolah favorit itu seperti pindah aja dari SMA ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena mereka memang berprestasi. Berarti sebenarnya berjuang nggak ada habisnya ya Bun? Ya, perjuangan Kan nggak ada sangkanya akhir. tuh, oh berjuangnya mau masuk PTN nih, udah masuk, udah selesai. Ternyata enggak, dia harus berjuang juga Iya. biar adik-adiknya bisa masuk ke PTN tersebut. Kalau perjuangan itu berakhir, berarti hidup kita berakhir. Udah nggak ada. Iya. Jadi itu aja sebenarnya saya pesankan sekali lagi, adik-adik yang sudah berada di PTN, berprestasilah Anda untuk meningkatkan indeks sekolah Anda, dan Anda sangat membantu adik-adik Anda untuk masuk ke perguruan tinggi favorit.
kalau Anda berprestasi. Semangat! Oke. Kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini sebenarnya banyak banget ya Bun. Cuman intinya yang terakhir tadi itu Bun, bahwa memang berjuang itu nggak akan ada akhirnya. Kalaupun selesai ya berarti nanti kita udah nggak ada di dunia ya Bun, udah dipanggil Yang Maha Kuasa. Oke Bunda, terima kasih banyak untuk inspirasi-inspirasinya. Semoga diskusi kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita khususnya dan untuk teman-teman yang nonton nih. Semoga adik-adik kelas di Semafor maupun di sekolah manapun semangat untuk meraih cita-citanya sehingga kalian mampu mendapatkan atau berada di jurusan maupun PTN yang kalian harapkan. Terima kasih untuk Bunda Sri yang udah mau diajak berbincang-bincang hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.